Halo, selamat pagi. Saat ini saya berada di Jembatan Mahakam, sisi selatan. Saya akan mencari momen tongkang yang bermuatan batu bara melintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah, ini di depan kita sudah ada Lautan 18 dan Jasmine 02. Nah, ini Lautan 18 dan Jasmine 02. Nah, ini yang melintas sudah cukup banyak juga ya. Kelihatannya kita nih kurang pagi nih untuk mendapatkan momen-momen ini. Nah, ini dan juga Sungai Mahakam udah mulai surut ya. Nah, ini Jasmine 02 dan Lautan 18. Nah, coba lihat, itu tongkang yang sudah melintas itu. Nah, itu tongkang yang udah melintas di bawah Jembatan Mahakam. Saat ini tepat di pukul 8 pagi. Saya ambil video ini di hari Minggu. Nah, ini Jasmine 02 melintas di bawah Jembatan Mahakam, dibantu asis oleh Herlin 19. Nah, ini kita tunggu momennya ini kurang lebih 2 minggu ya. Kita nggak dapatkan momen ini nih. Biasanya tongkang yang kosongan yang melintas di bawah Jembatan Mahakam. Biasanya sih mereka buat schedule itu pagi tongkang yang bermuatan melintas di bawah Jembatan Mahakam itu sampai siang. Nah, dan sore jam 1 sampai sore ya. Jam 1 siang sampai sore itu tongkang yang kosongan ke arah selatan. Nah, ini, nah di depannya ini lagi ada Tanjung Jati. Takbutnya untuk tongkangnya belum bisa kita lihat nih apa nama tongkangnya. Ini kelihatannya nggak penuh juga ini muatannya ini. Di tengah-tengahnya bolong masih itu. Nah, itu coba lihat. Itu udah cukup banyak yang melintas. Dan juga kemarin sore ya, kemarin sore itu juga udah ada yang melintas ngelewatin di bawah Jembatan Mahakam. Pagi dia lanjut ke Muara. Nah, ini Tanjung Jati takbutnya, terus tongkangnya belum bisa terjelas mana lines. Tongkangnya mana lain 803. Nah, ini mana lain 803 itu valet botnya. Ini kelihatannya tengah-tengahnya nggak diisi ya, tapi udah kelihatan kok miring banget ya. Ini miring ini, aman nggak? Ya kan? Ini miring sekali nih menurut saya ini. Ini udah dibantu asis ini di belakang ini. Coba, ini mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ya udah, oke, lolos ini. Ini kelihatannya mereka loadingnya manual ini. Ini kelihatan dari bekas track link. Nah, ini dibantu asis sama Herlin 2. Nih, coba lihat, miring kan? Miring sekali kok menurut saya. Nah, ini udah cuaca paginya cukup panas nih. Dikasih rezeki kita sama Tuhan. Pagi-pagi udah dikasih panas. Nah, ini sebentar lagi hotel yang ada di bukit itu nih udah selesai ya.
Nanti pada saat launching, nanti kita bisa di sana tuh. And Ryan. Siapa tahu sudut-sudutnya lebih cantik di sana gitu ya. Itu. Ini cantik loh menurut saya sih. Cuman bukitnya itu aja yang perlu dipercantik lagi. Ya kalau bisa jangan dipapas, biar alami aja gitu kan. Nah ini kita kembali ke Tongkang. Nah di belakang itu kurang lebih ada 2 yang terlihat. Ternyata udah dari tadi itu, udah dari kemarin sore sudah ada yang melintas. Cuma kita nggak bisa buatkan video gitu kan. Jadi waktu tadi pagi saya coba monitor, kurang lebih ada 10 unit udah, kalau saya hitung ya, yang udah melintas di kemarin sore ya, kemarin sore itu. Nah memang sih batu bara yang keluar udah nggak begitu banyak menurut saya, nggak seramai bulan-bulan kemarin ya. Ya mungkin permintaannya juga yang kurang, Nah ini air udah mulai surut ya. Itu makanya nih kelihatannya agak-agak deras sekali nih di jembatan ini. Ini kalau nggak dibantu asis tuh ya itu bisa nabrak lagi dia tiang jembatan. Nah itu. Jadi pagi ini masih cukup lengang. Kendaraan yang lalu lalang di jembatan pun masih cukup lengang nih menurut saya. Nah itu tuh, coba lihat. Itu Tongkang yang lewat tadi tuh. Itu kelihatannya kurang bisa mengendalikan dia itu. Arus turun ini kelihatannya cukup deras gitu loh. Itu enggak, tengah juga enggak full ya. Itu kelihatannya dia loadingnya manual itu, nampak sekali. Beda yang kalau yang pakai conveyor. Kalau conveyor tuh berbukit-bukit dia. Nah itu. Coba kita kembali ke ini. Ini kelihatannya agak-agak gelap ya, karena kita menghadapin matahari nih. Ini Tongkang yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, kalau sebagian pakar-pakar ekonomi mengatakan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, itu saya benarkan. Karena di belahan dunia lain ya, seperti Ukraina dan Rusia lagi berkonflik, terus yang konflik yang berkepanjangan Palestina dan Israel, Afghanistan, Suriah, Yaman, itu sekarang tidak ini ya, mereka lagi berperang, dan Sudan gitu ya. Terus baru-baru ini di negara di Afrika, di benua Afrika seperti Kongo, Zimbabwe, itu juga lagi berperang mereka gitu ya. Itu cukuplah mereka, nggak usah kita bawa ke negara kita, karena kita butuh makan, butuh memberikan pendidikan ke anak-anak kita gitu ya. Kalau udah berperang kita gimana mau cari makan gitu ya. Itu kebanyakan tuh dari politiknya mereka sana tuh yang nggak stabil. Jadi para politisinya itu semuanya haus akan kekuasaan gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita di Indonesia, kalau ketemu politik begitu nggak usah dipilih deh, ya kan? Nggak usah dipilih, nggak ada gunanya gitu ya. Kita masyarakat ini mau tenang gitu ya. Nah ini lautan 05. Ini ke lautan 05 kita 1 minggu yang lalu ya, kita sempat buat videonya mereka ini lautan 05. Nah ini dan layar Jaya 05. Kelihatannya kemarin siang kan kita buat video ya. Nah ini kemungkinan mereka loadingnya di seputaran Samarinda sini aja, seputaran Samarinda aja kali ya. Ini seingat saya ini kemarin
layar Jaya ini ada masuk di video kita gitu ya. Nah ini ada masuk di video kita dia. Nah ini 270 feet GT3142. Kalau lihat dari gross tonnya ini 3142 ton seharusnya gitu kan. Nah ini bisa kita sentuh ini. Ini kelihatannya batu baranya agak-agak, ya perkiraan saya di 5 up ya. Batu baranya ini. Nah ini coba lihat. Kalau perkiraan saya sih di 5 up. Ya 485.000 lah ya. Batu baranya ini. Ini di crusher ini. Makanya lebih halus dia. Dibantu asis sama Herlin 12. Nah, di belakang layar Jaya ini ada 2 tongkang lagi yang nampak di depan mata kita. Terus yang di sisi Gunung Lipan tuh juga ada 2 tongkang. Gitu. Itu kelihatannya baru ya. Tapi dua-duanya tuh sudah penuh, saya lihat itu. Udah bermuatan mereka. Gitu. Karena dengan warna yang begitu tuh apa ya? Grup tongkang apa kemarin yang saya pernah lihat itu? Mungkin mereka satu grup gitu ya. Kemungkinan mereka satu grup. Nah, itu patwal dari PM. Agak goyang juga perasaan saya jembatan tadi. Agak goyang juga jembatan. kayak berayun-ayun jadinya perasaan saya tadi ya. Apakah perasaan saya aja ya? Padahal tiang jembatan ini dari satu ke sini kan lebih dekat nih. Mungkin kurang lebih 50-60 meter lah ya. Ini kok agak goyang gitu tadi. Timbul seketika ada rasa takut gitu ya. Ingat kronologi yang di Tenggarong ya, amit-amit terjadi lagi. Itu bukan karena di Tenggarong, bukan karena jembatannya nggak kokoh. Jadi kalau yang dari cerita yang berkembang di masyarakat itu mereka pada saat perawatan gitu kan. Jadi kendaraan yang lalu lalang tuh nggak dibatasin. Itu ceritanya sih ya. Untuk yang lebih real saya nggak tahu itu gimana ini. Nah, apa nih? Lius 09 ya, kalau nggak salah. Lius 09. Nah ini, kalau Lius ini belum pernah ya tertangkap kamera sama kita. Ini kelihatannya agak jauh kali ya. Terus Nirina Bay untuk tongkangnya. Coba lihat tongkangnya. Coba lihat ya. Enggak seimbang kan? Ini yang bikin takut kalau dia ngelintas di bawah jembatan Mahakam. Karena bukan hanya apa, dia nyenggol tiang jembatan atau safety, itu dendanya cukup besar. Cukup besar ya. Nah, Nirina Bay ini kelihatannya tongkang baru juga ini. Nah, coba lihat tali penariknya ya. Coba lihat, itu kencang sebelah kan. Ini yang bikin takut ini. Nah, tapi di belakang kan ada asis, ada tongkang tunda, takbut tunda yang bantu gitu kan. Itu. Ini baru loh ini. Nah, ini baru nih. Jadi kalau begini nih ya, tongkang yang bermuatan batu bara lewat, udah ke muara, ini otomatis kan sudah dibayar tuh sama pihak buyer. Untuk penambangnya. Jadi penambangnya itu udah bisa membayarkan gaji karyawannya yang udah tertunda berapa bulan semuanya gitu ya. Terus utang-utang BBM-nya dia, itu kan, utang catering, utang-utang yang lain gitu kan, itu terbayarkan itu. Jadi pada saat batu bara ini melintas, bisa aja tuh pemiliknya atau buyer tuh lagi stay di Hotel Haris gitu kan, ngeliatin batu baranya lewat, itu nggak pusing kepala tuh, enak gitu kan ngeliatinnya kan.
Senang sekali itu udah uang hitungannya dia gitu kan, apalagi sudah sampai loading di atas special gitu kan, oh senang sekali gitu kan. Karena batubara saat ini yang dibawa ke arah Pulau Jawa atau Sumatera itu sangat jarang sekali udah gitu ya, jarang sekali ya. Ini kebanyakan kalau dari info yang saya dapat, Cina udah mengurangin konsumsi batu baranya karena industrinya mereka juga lagi down. Terus yang lagi ekonomi lagi tumbuh-tumbuhnya itu Vietnam, karena banyak industri yang dibuat di sana gitu kan. Nah jadi pemilik modal itu banyak mengalokasikan ya, banyak membuat pabrik di daerah Vietnam sana. Ya bukannya Indonesia kurang SDM, enggak. Ya mungkin kalau secara ini mungkin SDM Indonesia di atas Vietnam lah gitu kan. Mungkin aturannya mereka yang bisa menguntungkan pihak investor. Kalau Indonesia kan contoh, kamu mau beli nikel nggak bisa beli mentah. Kamu harus minimal buat smelter lah gitu kan di Indonesia gitu kan. Itu karena ada nilai tambah di situ. Terus kalau mau buat pabrik mobil semuanya, mobil listrik ya minimal TOT, transfer teknologi gitu kan. Jadi dia harus join sama perusahaan lokal gitu kan. Mungkin beda sama Vietnam enggak. Vietnam cuman ambil dari apa? Kok agak goyang banget ya jembatan nih ya kalau bisnya lewat. Goyang banget bener. Ini kok timbul rasa-rasa takut juga saya jadinya ini. Padahal kendaraan yang lalu lalang di jembatan Mahakam ini cukup sepi menurut saya ini. Ini goyang banget loh tadi, goyang banget. Bikin takut aja gitu ya. Karena kita ini sekarang ini posisinya di tengah-tengah loh, tengah-tengah jembatan gitu kan. Ke arah sana ya butuh 200-an meter, terus ke sisi sebelah sana juga butuh 200 meter gitu kan. Kita posisi di tengah-tengah ini. Bikin kaget-kaget aja gitu kan. Masalahnya kita nih masih mau makan nasi goreng ya. Amit-amit lah jangan sampai terjadi ya. Itu karena jembatan ini cukup dirawat. Nah, buktinya aja coba lihat. Safety-nya dicat kembali gitu kan. Nah, ini tahu nggak kamu warna apa? Ini warnanya Borneo FC nih. Warnanya Borneo FC. Ya wajar lah, karena Borneo FC kan di Samarinda. Nah kita kembali ke Tongkang nih ya. Jadi kalau Tongkang ini melintas di bawah jembatan Mahakam, sudah melintas menuju ke Muara, itu bayar udah seneng banget, nggak pusing dia. Oh ya walaupun kamu hujan terus ya nggak jadi masalah gitu kan. Tapi apabila batu baranya masih di stockroom, ya masih di feed, kondisi hujan, udah pusing tuh. Itu mau solusinya apa? Panggil pawang gitu kan, pawang hujan. Hujannya tuh geser-geser tuh. Ya kalau berhasil. Itu. Nah ini takbut lautan 01. Ini juga berapa hari, 1 minggu yang lalu sempat terekam sama kamera kita ya, Lautan 01 dan Lancar Jaya 01. Nah ini. Nah itu. Ini kelihatannya mereka nih seputaran Samarinda atau seputaran Tenggarong aja ini, ambil muatan. Dekat sekali. Nah ini. Karena kalau ya berapa hari yang lalu lah ya, sempat tertangkap kamera sama kita, Lancar Jaya 01. Nah ini. Nah itu. Nah ini muatan 270 feet juga, kurang lebih 5.000 ton. Jadi untuk memenuhi satu vessel yang kapasitas 50.000 ton ya, itu membutuhkan kurang lebih 10 unit 270 feet tongkang. Itu. Jadi
kebanyakan yang di muara posisi angkoret itu di 50.000 ton ya. Kalau yang 100.000 ton tuh jarang, kecuali mereka rutenya sampai ke Eropa Timur atau ke India seumpamanya gitu ya. Ya kemungkinan menggunakan vessel yang lebih besar gitu ya. Nah ini uang nih, kata si buyer udah lewat. Ini uang deh ini. Ini garnya juga gar kurang lebih 485.000 lah ya. Kalau saya lihat dari warnanya, saya sih main kira-kira aja. Karena terlalu sering melihat batu bara, jadi bisa memperkirakan itu kan. Ya melesetnya 0, berapa persen lah gitu kan. Itu. Nah ini sisa satu tongkang lagi yang di depan kita. Di belakang sana hanya ada oil bus. Kelihatannya oil bus CPO itu kelihatannya kosongan tuh kalau lihat dari jauh ini. Nah itu di belakang sana juga nggak ada lagi tongkang yang bermuatan batu bara. Nah, sisi utara kita ini ada beberapa tongkang ya, maupun oil bus, tongkang yang bermuatan kayu log gitu ya. Ini kelihatannya mungkin nanti siang mereka baru dapat melintas, atau nunggu tongkang yang habis yang bermuatan baru mereka dikasih melintas di bawah jembatan Mahakam. Karena untuk pagi ini menurut saya ya kurang lebih ada di 10-15 unit tongkang lah ya yang melintas, yang bermuatan. Memang sih nggak begitu banyak sekarang tongkang-tongkang yang bermuatan batu bara. Nah itu yang 2 unit itu mungkin sudah berapa hari ya mereka ngimbal ya untuk memenuhkan muatannya itu dengan cara begitu itu. Nah itu, setahu saya di situ juga nggak ada konveyor, nggak mungkin dong. Kalau ada konveyor jadi pasti terlihat jelas dari sini gitu kan. Itu ini kelihatannya pasti dia ngimbal gitu loh, ngimbal. Nah di belakangnya itu sudah nggak ada lagi batu bara, nggak ada lagi tongkang. Nah, di belakang tongkang batu bara ini itu hanya ada oil bus gitu kan. Nah ini Herlin 2 ini udah nyebrang ke arah utara ini, kelihatannya mau bantu asis tongkang-tongkang yang mau melintas di bawah jembatan Mahakam tuh tongkang kayu log ya, sama koral tuh juga ada saya lihat. Nah itu cukup sepi menurut saya untuk dalam 1 bulan ini ya, tongkang-tongkang yang bermuatan. Ya setiap hari sih ada, nggak banyak, mungkin 5-10 unit lah ya yang melintas itu. Nggak seperti biasanya jam-jam segini udah ramai sekali gitu kan. Itu bukan batu baranya habis, batu bara sih ada gitu kan. Karena batu bara ini walaupun di seputaran Samarinda sudah penambang kurang gitu kan, karena izinnya sekarang diketatin, nggak boleh pakai izin-izinnya orang nambang di lokasi lain, harus lokasi itu sendiri yang ada izinnya gitu kan. Itu jadi kadang-kadang ada juga ya ngambil di lokasi lain, izinnya lokasi yang lain juga gitu kan. Sekarang sudah nggak bisa, sekarang udah ketat banget gitu kan. Gitu karena lokasi-lokasi yang begitu itu ya secara tidak langsung kan mereka tinggal bayar pajak, penghasilan untuk negara nggak ada gitu kan. Itu hanya meninggikan lubang aja dulu ya bukan dulu sih, mungkin berapa bulan yang lalu itu di samping rumah orang udah ditambang, 1 hektar 2 hektar tuh ditambang. Mau buka perumahan aja ya, land clearingnya itu udah kalau ada batu bara ya ditambang dulu. Itu sekarang udah nggak bisa. Kalau memang izin pematangan lahan ya hanya pematangan lahan. Kalau tahu ada batu baranya, kamu mau jual kemana agak sulit sekarang gitu loh. Kalau nggak ada IUP OP-mu, nggak ada apamu, susah gitu loh.
Ada juga sih mungkin YOP kawasan itu masuk YOP-nya siapa gitu kan. Nah lahan itu tiba-tiba belum dibebasin tuh sama pemilik YOP gitu kan. Tiba-tiba dia membuka lahan untuk perumahan seumpamanya gitu ya. Ada batu baranya, ya dijual aja sama yang pemilik YOP gitu kan. Tapi ya jatuhnya ongkos gali aja, ongkos cangkul bahasanya orang sini gitu kan. Nggak bisa kamu update garnya sekian, sulfurnya sekian, nggak bisa karena tuh YOP-nya orang gitu kan. Nah itu sekarang kan di Samarinda ini, di seputaran Samarinda ini kan pemilik YOP kan cukup banyak menurut saya itu. Kita sudah tahu titik koordinatnya, udah kita bisa buka gitu kan. Gitu, nggak bisa sembarang. Nggak mungkin dong kita nambangnya di utara tiba-tiba batunya turun di selatan gitu kan. Ketahuan sekali gitu kan. Itu Delta Cahaya 2. Nah takbutnya ini Delta Cahaya 2 dan tongkangnya Kalimantan Cahaya 58. Nah di belakang tongkang ini ada juga oil bus, kelihatannya kosongan juga. Kosongan ini agak lurus ya menurut saya. Ini agak lurus nih, enggak miring-miring seperti yang tadi. Pantatnya seliuran sana sini dia. Ya karena kalau untuk bantu asis tuh nggak semudah yang kita bayangkan loh ya. Apalagi mereka ini terbawa arus gitu ya. Beda kalau ngikutin arus. Kalau ngikutin arus itu kan tinggal ngencangin tali gitu kan, aman gitu ya. Ini terbawa arus dia. Nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Kalau saya terus terang saya nggak mampu. Bukan bidang saya. Nah ini Kalimantan Cahaya 58 nama tongkangnya. Nah ini cukup besar nih tongkangnya menurut saya. GT 3103 ini saya pastikan 270 feet. Kapasitas 5.000 ton. Nah ini terus di belakangnya lagi ini juga sama ya, di GAR 5000 ya, 48 5000 nih kalau perkiraan saya ya. Nah ini kalau di crasher nih kelihatannya rapi nih. Nah kalau di sesingan itu digilas-gilas tuh sama tracklingnya eksavator gitu kan. Itu pecahannya nggak karu-karuan itu. Nah itu. Nah dibantu sama Herlin 12. Nah ini batu bara. Ini emas hitamnya Kalimantan ini lewat. Nah ini. Herlin 12. Say hello dia sama kita. Nah di belakangnya ini ada lagi oil bus. Kelihatannya oil bus CPO ya. Nah ini. Oke. Itulah aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.